Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di markas Naiman, sesuai perintah, Aicheren menuangkan bubuk racun ke dalam makanan Naiman. Yang dimana saat itu Naiman pun sedang berada di sana berbicara dengan Tendu. Anak buah Valen akan membunuh semua orang yang mendukung Osman. Tetapi perang yang sebenarnya berbeda. Pasukanku juga akan bersiap. Kita akan bersatu dengan pasukan baru Valen. Tentara akan bersatu. Kita akan menjadi seperti gunung. Aku akan menghancurkan semua tanah Osman. Aku akan menghancurkan semua tanah Osman. Dan terakhir, Konya. Kemudian dengan sekejap, Naiman melemparkan belati dan nyaris mengenai Aicheren. Lalu bertanya, apakah kau takut? Dan Aicheren menjawab, tidak, aku tidak takut, Komandan Besar Naiman. Sejak di bawah pemerintahanmu, kematian adalah hal terjauh bagi kami. Lalu Naiman mengatakan, orang yang akan mati berbeda. Konya, Yenisehir, Sogut, semua orang Turki. Pasukanku akan digabungkan dengan pasukan Tekfur dan akan menghancurkan mereka semua. Tendu, persiapkan prajurit dengan baik. Pasukanku akan sangat kuat selama perang besar. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tenda. Sementara itu, di Yenisehir, saat semuanya sudah berkumpul, Osman berkata, emas kita ada di sini. Aku juga menjanjikan rumah untuk mereka. Alpen kita akan membangun sebuah rumah yang bagus untuk mereka di salah satu bagian yang baik dari Yenisehir. Sampai saat itu, mereka bisa tinggal di mansion. Kambing kita juga ada di sini. Singkatnya, dengan perintah Allah dan sunnah Nabi, kami ingin melamar Ulgen sebagai istri untuk Alpenku, Cherkutai. Lalu Karabe bertanya kepada putrinya, Ulgen, apakah kamu menginginkan ini? Dan Ulgen menjawab, ya ibu. Kemudian Karabe berkata, baiklah, mereka saling mencintai dan aku menghormati cinta tanpa henti. Aku mengenal Cherkutai dengan baik. Aku telah mengawasinya sejak aku datang ke sini. Dia mampu dan dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Tapi Cherkutai, kamu akan berjanji padaku. Kamu akan merawat putriku dengan baik. Dan dengan mencium tangan Karabe, Cherkutai mengatakan, putrimu yang berharga berada di bawah perawatanku, Ibu Ferista. Kemudian Cherkutai pun mencium tangan Osman untuk meminta restunya juga. Lalu Karabe berkata, Ulgen, menjadi istri seorang Alpen itu sulit. Apakah kamu merasa tidak masalah dengan beban ini? Ulgen, aku juga memberikan Cherkutai di bawah perawatanmu. Jaga dia dengan baik. Dan Ulgen menjawab, aku akan merawatnya, ibu. Kemudian dia pun mencium tangan ibunya dan juga Osman untuk meminta restu. Dan pernikahan akan dilangsungkan nanti malam. Menyaksikan ini Esrigun berkata, Osman Bey, bagaimana dengan semua bahaya yang ada? Selain itu, ketika kita tidak tahu langkah selanjutnya Tekfur Valen. Dan Osman menjawab, semuanya seperti ini di tanah ini, Esrigun Hatun. Pernikahan dan pesta kami akan diadakan saat melawan orang-orang kafir. Dan juga, pertempuran itu seperti pernikahan bagi orang Turki. Mendengar ini membuat Esrigun hanya terdiam dengan melirik ke arah Boran. Malam pun tiba di istana bursa. Valen berkata, komandanku, kalian akan menyambut pasukan terdepan yang datang di Kartal Gozu. Kekuatan terdepan ini terbuat dari prajurit terbaik yang dapat kalian temukan. Masing-masing lebih ganas dari yang lain. Mereka dilahirkan untuk bertarung. Osman mencoba untuk membunuh kalian. Komandanku dan saudara-saudaraku di Dewan. Tujuan utama pasukan terdepan ini adalah untuk menghancurkan Komandan Osman dan para bey-nya. Lalu salah satu komandan mengatakan, Osman pasti mengambil tindakan pencegahan untuk ini. Dia pasti tahu bahwa pasukan akan datang. Dan Valen menjawab, tanpa keraguan, dia menunggu kita seperti rusa yang menajamkan telinganya. Dia pasti menempatkan Alpen di mana-mana untuk melindungi rakyatnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa mereka yang datang adalah pemburu terbaik. Lalu komandan lain mengatakan, Osman akan melakukan apa saja untuk menghentikan kekuatan ini datang. Apa tugas kami, Valen? Dan Valen menjawab, kita tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan Osman. Kita akan memastikan pihak terdepan datang ke tanah kita dengan aman dan sehat. Pasukan akan datang dan membuat mereka merasakan kematian yang paling menyakitkan. Tidak lama Leo datang memasuki ruangan seraya berkata, Tuan, maafkan aku, tapi ini penting.
Alpennya Osman ditemukan di dekat kapal Gozu. Mereka melarikan diri. Mendengar ini membuat Valen sangat kesal, lalu berkata, "Seperti yang kalian lihat, Osman tidak duduk diam. Seperti rusa yang mencoba melihat pemburunya. Dia memperhatikan kita." Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Melihat wajah Cerkutai yang tampak murung, Boran bertanya, "Cerkutai, apakah kamu bersemangat untuk pernikahan?" Dan Cerkutai menjawab, "Ya saudara, kita tidak bisa membunuh komandan atau anggota dewan. Tentara ada di depan pintu kita." Lalu Konur bertanya, "Kenapa kamu khawatir tentang itu, Cerkutai? Bukankah Beim bilang, begitulah di negeri ini, orang-orang kafir akan selalu menyerang dan kita akan tetap mengadakan pernikahan." Tiba-tiba Osman datang memasuki ruangan seraya berkata, "Hei Cerkutai, apakah kamu tidak mendengarkan Beimmu? Apakah kamu masih bertingkah seolah-olah kamu tuli?" Mendengar ini Cerkutai menjawab, "Tentu tidak, Beim. Semuanya terjadi terlalu cepat di masa sulit seperti ini. Tentara ada di depan pintu kita." Lalu Osman mengatakan, "Tunggu sebentar. Konur benar. Kita akan bertarung dan kita akan mengadakan pernikahan. Mari kita urus pernikahan. Jangan khawatir, Alpen sedang mengintai." Tidak lama Syamil dan Turhan datang memasuki ruangan dengan berkata, "Beim, pengintai mengirim pesan. Tentara berhenti, tetapi unit terdepan akan datang. Alpen takut dengan unit itu. Mereka semua adalah prajurit terbaik dari barat. Salah satunya bernilai 10 orang. Pedang, perisai, dan bakat mereka khusus." Mendengar ini Osman berkata, "Khusus? Jika demikian, kita dapat menggunakan pedang khusus kita dan mengubur mereka di tempat terbaik di tanah kita. Mereka datang dan mereka akan melihat kita. Sekarang, cari tahu kemana tentara pergi, kapan mereka akan berhenti dan beristirahat dan juga kembali." Kemudian Turhan dan Syamil pun pergi untuk menjalankan perintah. Dan saat Cerkutai hendak bicara, seketika Osman mengatakan, "Kita tidak akan membahasnya sekarang. Kita akan mengambil tindakan pencegahan dan bergerak maju. Jangan khawatir." Kemudian dengan memberikan sebilah belati miliknya, Osman berkata, Ini adalah hadiah pernikahanku untukmu." Melihat belati itu membuat Cerkutai merasa sangat senang, kemudian memeluk Osman dengan mengucapkan banyak terima kasih. Sahabat kita beralih lagi ke bursa. Dengan penuh amarah, Valen berkata, "Takefulers, ini bukan permainan, ini perang. Dan aku yang akan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Osman tahu tentang unit terdepan, dan dia akan melakukan apapun untuk menghentikan mereka." Lalu salah satu Takefur mengatakan, "Jika unitnya sekuat yang kau bilang, tidak perlu takut, mereka bisa menghadapinya." Dan Valen mengatakan, "Ya, mereka bisa. Kalau begitu, apa gunanya kamu, Takefur?" Kemudian Takefur itu mengatakan, "Aku akan kembali ke kastilku dan mengambil tindakan pencegahan." Seketika Valen menempatkan belati di lehernya, lalu berkata, "Apakah kau takut pada serigala yang terluka? Aku tidak suka pengecut. Kitalah yang akan mencabik-cabik dirinya. Unit akan mengambil bagian yang kita semua tahu. Jadi, semua orang akan tinggal di sini. Kita akan bicara. Jika Osman mengawasi kita alih-alih mengambil tindakan pencegahan, kita dapat mengontrol apa yang dilihatnya. Baiklah, kalian lelah, beristirahatlah. Di pagi hari, aku akan memiliki gambar yang akan dilihat Osman. Sekarang beristirahatlah. Aku bilang beristirahatlah." Kemudian mereka pun pergi membubarkan diri. Kembali lagi ke Yenisehir, upacara henna pun diadakan oleh para hatun untuk merayakan pengantin wanita. Dan saat Malhui meminta putrinya untuk memakai henna sebagai perayaan bahwa dia juga akan menjadi kakak perempuan paling tua, dengan kesal Fatma menolaknya seraya berkata, "Tidak, aku tidak mau. Selain itu, aku hanya kakak perempuan Halimeh. Aku tidak akan menjadi kakak bagi orang lain." Mendengar ini Bala bertanya, "Mengapa begitu, Fatma?" Dan Fatma menjawab, "Jika aku menjadi kakak perempuan orang lain, dia akan marah padaku, Ibu Bala." Mendengar ini membuat mereka semua tersenyum. Lalu Karabe berkata, Fatma Hatun, apakah kamu takut kamu akan dilupakan?" "Ya, takutlah. 2 bayi lagi akan datang. Kamu dan Halimeh akan dilupakan." Mendengar ini membuat Fatma semakin murung. Namun Malhun mengatakan, "Oh, tentu saja tidak." Kemudian mereka pun pergi untuk menuju acara pernikahan. Beberapa saat kemudian, dengan dipimpin oleh Kumal Abdal dan disaksikan oleh semua orang,
serta Osman dan Gubrus sebagai saksi. Izab Kabul pun berjalan dengan khusyuk dan mereka pun resmi menjadi suami istri. Kemudian Karabe berkata, kami memberikan anak perempuan kepada seorang Mongol. Sekarang saatnya untuk mendapatkan anak perempuan dari mereka. Benarkan Esrigun Hatun? Apakah kamu memiliki seseorang di hatimu? Dengan terus melirik ke arah Boran, Esrigun menjawab, tidak ada Karabe. Aku tidak punya apa-apa selain pedang di hatiku. Namun Karabe mengatakan, akan ada seseorang, logika tidak berlaku untuk cinta. Benarkan Boran Alp? Alpen, sekarang giliran kalian. Aku memperhatikan kalian, menjadi lajang dan berakhir di sini. Aku akan menikahkan kalian semua. Apakah kau mengizinkanku, Osman Bey? Dan Osman menjawab, ya, tentu Karabe, kami siap untuk memulai pernikahan kapanpun kau bilang. Kemudian mereka pun tersenyum. Lalu Gubrus berkata, Osman Bey, sekarang giliran Bayindir Bey. Mendengar ini Bayindir mengatakan, halah, tentu tidak, sementara saudara Boran ada di sini. Namun Boran pun melemparkan hal itu kepada Konur. Menyaksikan bahwa Alpen saling lempar pernikahan, Karabe berkata, jangan ribut, akan kupastikan bahwa kalian semua akan menikah. Kemudian mereka pun tertawa. Dan untuk memeriahkan suasana, Boran dan Alpen lainnya pun mulai mempersembahkan tarian pedang. Dengan dipimpin oleh Gubrus, mereka berkata, apa yang dilakukan Cekutai Alp? Dia makan banyak dan banyak bertarung. Apa yang dia lakukan untuk Ulgen Hatun? Dia membawa kambing terbesar dari Yenisehir. Apalagi yang dia lakukan? Dia makan banyak makanan dan berbagi dengan orang lain. Apalagi yang dia lakukan? Dia membawa emas senilai berat badannya dan dia dipukuli dengan tongkat Karabe. Kemudian dengan tertawa, mereka mengantar Cekutai dan Ulgen menuju kamarnya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.